yang terkasih, istimewa anak-anak yang hadir pada hari raya Epifani tahun 2025 penampakan Tuhan, juga adalah hari anak misioner sedunia ke-182, di mana kita hendak merenungkan tema besar universal anak misioner peziarah harapan dari hati ke hati, yaitu bagaimana anak-anak bersukacita merawat bumi sebagai rumah kita bersama yang menjadi fokus di Keuskupan Bandung ini. Semangat misioner itu adalah membawa Kristus kepada sesama, perlu dibina sejak masa kanak-kanak. Maka kita diajak untuk bersama-sama merenungkan dan merayakan semangat misioner yang tumbuh subur di hati setiap anak dan remaja. Sebagai peziarah pengharapan, anak-anak berjanji menjadi harapan gereja dan dunia. Anak-anak pun dapat menjadi saksi Kristus. Dalam kepolosannya, semangat dan kesederhanaan, mari kita dukung agar anak-anak ini menjadi saksi Kristus yang membawa terang dan merawat bumi di tengah kegelapan kerusakan alam. Dengan semboyan bagus dari anak-anak sekami ini, Children Helping Children, anak membantu anak. Dan semangat dasarnya tadi yang kita dengar di awal sebelum perayaan Ekaristi, dalam doa ada 2D, ada 2K. Anak-anak tahu ya, 2D apa? Apa? Doa dan derma. 2K, kurban dan kesaksian. Jadi sejak kecil anak-anak bayangkan saja dibina untuk tumbuh, bukan hanya hafal tapi melakukan doa dan derma, lalu kurban dan kesaksian, dengan prinsip anak menolong anak. Maka yang lebih senior menolong yang lebih junior dalam kerangka untuk membina menjadi seorang misioner cilik. Hari ini hari raya penampakan Tuhan. Nah, biasanya kita mendengarkan Injil tentang orang-orang Majus dari timur. 3 orang Majus. Anak-anak tahu nama ketiga orang itu? Ada yang tahu? Nah, ketiga Majus itu ya, siapa namanya? Maksudnya nama ketiga orang itu. Sini deh, mana? Ada mikrofon. Weh, luar biasa. Coba. Oh, sini deh. Nih, berdiri. Nah, luar biasa nih. Kelihatan? Siapa namanya? Baltasar, Melkior, dan Gaspar. Tuh. Bal, terima kasih. Terima kasih, selesai. Ya, bagus, hebat. Anak siapa itu? Anak Tuhan. Coba, anak ini, pembinaan anak-anak kami ini dengan 2 prinsip tadi, doa, ya, doa dan derma, kurban dan kesaksian. Maka anak-anak kecil ini sudah berani memberi kesaksian. Maju ke depan sini memberi kesaksian, siapakah ketiga? Nah, kalau kita lihat, kalau kita dengarkan itu, 3 raja turun dari jauh, ya, datang dari timur, pergi kemana? Ke Bethlehem untuk mencari Yesus dengan mengikuti apa? Bintang. Siapa yang pernah lihat bintang? Wah, luar biasa ya. Lalu ya, bintang besar tidak? Kecil, ya kecil, ya kelihatannya kecil. Nah, pada waktu itu ya, 3 raja ini banyak bintang seperti biasa, tetapi ada bintang yang aneh, yaitu bintang yang besar, yang lebih terang daripada biasanya. Lalu mereka setelah berdoa, terbuka kepada Tuhan, lalu mendapat petunjuk bahwa bintang itu menunjukkan jalan di mana mereka bisa menemukan Yesus yang lahir. Maka bintang ini menunjukkan jalan.
Kalau anak-anak sekarang ini mencari jalan pakai apa? Kayak apa? Maps, GPS. Pakai Maps. Maps ya, Google Map. Nah, betul, pakai Google Map, pakai GPS ya. Ya, betul. Nah, harusnya mereka juga pakai GPS. Tahu pada waktu itu belum ada internet. Jadi mereka menggunakan bintang. Bintang itu adalah GPS yang menunjukkan di mana Yesus berada. Global Positioning System, di mana Yesus itu ada. Jadi bintang itu seperti tanda petik Google Map-nya yang menunjukkan di mana itu. Tadi kami baru saja perayaan Ekaristi membuka pintu suci di Garut selesai jam 10, maka mencari dengan GPS itu Google Map jalan mana yang tersingkat yang tidak macet. Nah, itu kan dicari tuh jalan ya. Nah, demikian juga bintang itu menunjukkan jalan pasti sampai. Jalan tercepat. Tapi di tengah jalan, tiga raja itu kehilangan bintang. Bisa jadi mereka terlena. Bisa jadi mereka lupa. Bisa jadi mereka asik dengan diri mereka sendiri. Bisa jadi mereka melakukan kesalahan. Bintang itu tidak mereka lihat lagi. Hingga mereka mencari tahu di mana bintang itu kepada para ahli di Yerusalem. Dan akhirnya ditunjukkanlah bintang itu. Maka setelah muncul kembali, ditunjukkanlah bintang itu. Menurut Santo Beda, pada tahun 735, tadi diberitahu ya, adik tadi namanya siapa ya? Tadi namanya siapa? Lorencia. Tadi adik Lorencia itu menyebutkan dengan bagus. Nanti oleh uskup dikasih rosario pulangnya ya. Bintang menunjukkan dari Santo Beda 735 ya. Yang pertama itu bernama Melkior ya. Seorang tua dengan rambut putih dan janggut panjang yang mempersembahkan emas kepada Tuhan. Nanti bisa dilihat di sana ada patungnya ya, Melkior tuh yang rambut putih, berjanggut panjang, tua. Ya. Memberikan emas. Emas adalah lambang apa, Mas? Lambang apa? Raja. Ya. Emas itu adalah lambang raja. Maka ketiga raja tersebut mempersembahkan sesuatu yang paling berharga. Dan ini juga ajakan kepada kita semua, terutama anak-anak, kalau mau mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang paling berharga, maka emas dipersembahkan. Tapi ada maknanya. Emas itu tadi menunjukkan bahwa yang lahir di situ, yang disembah itu bukan bayi biasa, tetapi seorang raja. Kemudian muncul orang kedua bernama Gaspar, seorang muda tanpa janggut berkulit kemerahan, menyembah Yesus dengan memberikan kemenyan atau dupa. Lambang apa? Dupa, kemenyan, lambang? Ya, betul. Apa tadi? Lambang keilahian. Bahwa raja yang lahir itu bukan sekedar raja, tetapi putra Allah, raja ilahi. Nanti dilihat tuh ya, ada orang muda kemerahan ya, membawa kemenyan ya, itu kemerahan. Itu menunjukkan lambang dari Eropa. Kalau yang tadi hitam dari Gaspar. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang ketiga, ini yang ketiga yang hitam. Ini berjanggut bernama Baltasar, mempersembahkan mur sebagai kesaksian bahwa Yesus yang bukan sekedar bayi, tapi raja, bukan sekedar raja, tetapi putra Allah. Mur itu adalah wangi-wangian yang biasa dipakai untuk menghias atau mewangi, memberi harum
kepada jenazah. Maka mur ini lambang atau ramalan bahwa Raja Putra Allah ini pada suatu hari akan mati untuk keselamatan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, terutama anak-anak, pada hari anak misioner sedunia ke-182 ini, kita diingatkan akan tugas misioner, yaitu menghadirkan Yesus dalam hidup kita dengan menjadi seorang peziarah pengharapan dari hati ke hati. Seorang yang membawa sukacita dan damai. Bagaimana mungkin kita menjadi peziarah pengharapan yang hari ini nanti ada janji anak-anak ya untuk menyelamatkan lingkungan, yang mau menyelamatkan lingkungan kalau kita sendiri tidak dekat dan tidak akrab dengan Tuhan. Datang dahulu menyembah Tuhan, maka semboyan dari sekami itu adalah doa dulu baru berderma, doa dulu baru bisa berkurban, doa dulu baru bisa memberi kesaksian. Maka ini juga ajakan kepada anak-anak untuk berdoa, bersembah sujud di hadapan Sang Bayi. Semoga anak-anak sekami, yaitu Serikat Kepausan Anak-anak dan Remaja Misioner ini, menjadi peziarah pengharapan dari hati ke hati yang membawa orang pada Kristus dan menjadi bintang harapan bagi gereja, keluarga, bangsa. Paus Fransiskus pernah memberi pesan begini: anak-anak kalau makan diambilkan atau ambil sendiri? Ambil sendiri ya. Banyak sedikit? Secukupnya ya. Habis atau tidak kalau makan? Ada yang tidak habis? Nah, habis semua ya. Bagus. Bagus. Kalau makan dihabiskan. Paus Fransiskus bilang begini: jikalau kamu mengambil makanan, ambillah makanan secukupnya. Jangan lebih, ya, secukupnya. Ya, badan besar makan lebih banyak, badan kecil lebih sedikit, secukupnya, ya. Lalu habiskanlah makanan yang diambil itu. Jangan membuang. Karena membuang makanan yang kita ambil ke piring kita berarti merampok rejeki orang miskin, mencuri rejeki orang miskin. Maka anak-anak, ya, terima kasih anak-anak sudah mengambil makanan secukupnya kalau makan, lalu kemudian menghabiskannya. Jangan pernah menyisakan. Maka kalau ada temannya yang menyisakan, beritahu, habiskan. Kalau mengambil makanan, ambil secukupnya dan habiskan. Karena kalau tidak, kita mencuri rejeki untuk orang miskin. Seandainya kita ambil, makanan itu bisa disisihkan dan kita bagikan kepada orang miskin. Itu kan semboyannya. Doa, derma, kurban. Berkurban dan kesaksian. Dan itu juga salah satu cara bagaimana kita menyelamatkan bumi. Maka salah satu cara lain adalah jagalah kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita dukung anak-anak ini menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap diutus dengan memberi contoh bagaimana mereka memelihara kebersihan, menjaga kerapihan, seraya mencegah kerusakan alam. Nanti ada simbolisasi dengan berbagai tanaman yang hendak ditanam dan dipelihara oleh anak-anak. Kasihilah alam, karena alam itu diciptakan oleh Allah untuk melengkapi hidup kita. Mari kita dukung, semoga anak-anak ini menjadi bintang misioner yang selalu siap berdoa, berderma, berkurban, dan memberi kesaksian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah selalu membimbing mereka agar senantiasa menyuarakan perdamaian dan secara aktif terlibat dalam usaha-usaha untuk membangun perdamaian dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis, semoga Roh Kudus senantiasa memberikan semangat dalam pelayanan dan karya mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan buah yang melimpah. Semoga mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam mewartakan cinta kasih Tuhan di dunia, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan, Sang Sumber Cinta Kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang merayakan Hari Anak Misioner sedunia, semoga anak dan remaja misioner di seluruh dunia dapat meneladani semangat yang diwariskan oleh pendiri sekami, Monsinyur Charles de Forbin Jansen, yaitu anak membantu anak. Semoga anak dan remaja misioner dengan penuh sukacita dapat menggemakkan diri melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat beriman, semoga Bapa di surga membimbing umat beriman agar bersatu padu dalam damai dan cinta kasih, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus putranya. Semoga setiap orang menjadi tanda persatuan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua yang hadir di sini semakin berani untuk terlibat menjadi pembawa damai Kristus dimanapun kita berada, dan memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para Majus dari timur yang mencari Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud pribadi, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kabulkanlah permohonan anak-anak-Mu yang kami sampaikan dengan penuh iman dan tulus ikhlas, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah dengan rela kami umat-Mu, yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia nampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan dan minum dari wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,